Halo semuanya, masih bersama saya Om Joe di That Librarian Joe dengan episode Cikal Baca-Baca. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia kita punya warisan yang sangat unik dan ini adalah harta karun Indonesia menurut saya karena di sini keunikan puisinya benar-benar tidak ada yang menyamai menurut saya. Ya, nama penyair kita ini adalah Sutarji Kalsumbahri dan buku ini adalah kompilasi 3 buku sebelumnya yaitu O, Amuk, dan Kapak. Dan buku ini adalah koleksi dari Litera Cikal, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih kelas 4 dan 5 ya, dan juga kelas 6, buku ini akan sangat menurut saya akan sangat berpengaruh karena di sini permainan suaranya, permainan suara-suara dalam kata-kata ini sangat bagus sekali dan membuat kita seperti bingung begitu ya karena this is actually it's pretty much like tongue twisting but it's more than that. Jadi ini seperti membingungkan kita suara-suaranya karena dia mengklaim bahwa puisinya ini adalah sejenis mantra. Kita tahu mantra itu menggunakan bunyi-bunyi bahasa yang khusus yaitu dengan suku-suku kata yang sepertinya berulang-ulang dan menghentak-hentak begitu ya. Oke, kita baca dulu pengantarnya untuk mengetahui sekilas bagaimana isi buku ini, teman-teman. Ini buku ini sudah sulit dicari, langka sekali ya. Ini saya memperolehnya eh, dengan cetakan pada tahun 81. Lama sekali ini, guys. Oke, ini adalah daftar isinya dan kita tadi ingin membaca pengantarnya dulu ya sebelum kita membaca cuplikan puisinya. Oke, ini dia, kredo puisi. Nah, kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian, dia bukan seperti pipa yang menyalurkan air, kata adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas. Kalau diumpamakan dengan kursi, kata adalah kursi itu sendiri dan bukan alat untuk duduk. Kalau diumpamakan dengan pisau, dia adalah pisau itu sendiri dan bukan alat untuk memotong atau menikam. Dalam keseharian kita, kata cenderung dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengertian, dianggap sebagai pesuruh untuk menyampaikan pengertian, dan dilupakan kedudukannya yang merdeka sebagai pengertian. Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggunya seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain, seperti moral kata yang dibebankan masyarakat pada kata tertentu dengan dianggap kotor atau obscene, serta penjajahan gramatika. Ini bahasanya berat sekali teman-teman ya. Jadi di sini ini kata-kata ini cenderung digunakan sebagai suatu yang baru. Intinya begitu menurut saya ya. Bila kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri dan menentukan kemauannya sendiri. Pendadakan yang kreatif bisa timbul karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya. Maka timbullah hal-hal yang tak terduga sebelumnya yang kreatif. Dalam penciptaan puisi saya, kata-kata saya biarkan bebas. Dalam gairahnya karena telah menemukan kebebasan, kata-kata meloncat-loncat dan menari di atas kertas, mabuk dan menelanjangi dirinya sendiri, mundar-mandir berkali-kali menunjukkan muka dan belakangnya yang mungkin sama atau tak sama, membelah dirinya dengan bebas, menyatukan dirinya sendiri dengan yang lain untuk memperkuat dirinya, membalik atau menyungsangkan sendiri dirinya dengan bebas, saling bertenangan sendiri satu sama lainnya karena mereka bebas berbuat semaunya, atau bila perlu membunuh dirinya sendiri untuk menunjukkan dirinya bisa menolak dan berontak terhadap pengertian yang ingin dibebankan kepadanya. Sebagai penyair, saya hanya menjaga sepanjang tidak mengganggu kebebasannya agar kehadirannya yang bebas sebagai pembentuk pengertiannya sendiri bisa mendapatkan aksentuasi yang maksimal. Menulis puisi bagi saya adalah membebaskan kata-kata yang berarti mengembalikan kata-kata pada awal mulanya. Pada mulanya adalah kata, dan kata pertama adalah mantra. Maka menulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantra.
Ini ditulis di Bandung tahun 73, teman-teman ya. Jadi ini lama sekali, tapi menurut saya ini nggak boleh sampai hilang dari ingatan orang Indonesia, teman-teman. Orang Indonesia seharusnya tidak boleh jauh dari sastra Indonesia. Oke, di sini akan ada foto-foto yang banyak sekali, termasuk foto pembacaan puisinya. Nah, ini dengan ekspresinya yang khas dan sepertinya keras sekali. Pesan yang ingin dia sampaikan ya. Untuk saat ini saya akan pilih 2 saja dari sekian banyak puisinya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan puisinya dengan bagus ya, karena saya bukan pembaca puisi, belum pernah membacakan puisi, teman-teman, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, puisi ini kenapa saya berikan atau saya bacakan pada kelas 5 dan kelas 4 atau kelas 6, karena saya pertama menjumpai puisi ini dulu waktu saya SD kelas 4 atau kelas 5 ya, milik buku kakak saya, yaitu Seni Teater, teman-teman. Dan ini benar-benar teringat sampai sekarang, walaupun saya sudah puluhan tahun ya waktu pertama membaca, waktu saya SD. Oke, kita langsung saja ya. Belajar membaca. Kakiku luka. Luka kakiku. Kaki kau lukakah? Lukakah kaki kau? Kalau kaki kau luka, lukakukah kaki kau? Kakiku luka, luka kaukah kakiku? Kalau lukaku luka kau, kakiku kaki kaukah? Kaki kaukah kakiku, kakiku luka kaku? Kalau lukaku luka kau, luka kaku kakiku luka kaku kaki kaukah? Luka kaku kaki kaukah, luka kaku kakiku? Nah, ini tadi yang menggelitik dan cukup bermakna menurut saya ya, karena dia berbicara pada orang lawan bicaranya mengenai luka di kaki. Dan di sini di samping pengulangan bunyi ka, ki, ku, lu, kau, itu tadi diulang-ulang sedemikian rupa sehingga membentuk syair yang begitu mengkristal ini ya. Pesannya adalah luka kaku di saya, apakah itu merupakan luka kaku darimu? Juga merupakan luka di kakimu. Kalau begitu, maka akan ada pengertian bahwa yang berbicara dalam puisi dan yang mendengarkan atau orang yang dituju oleh pembicara dalam puisi ini memiliki pengertian yang sama. Apa maksudnya? Barangkali kita bisa melihat dari puisi sebelumnya, yaitu judulnya Satu. Nah, saya mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud berbicara. Di depan tadi kita sudah diberitahu bahwa ada pembebasan makna, yaitu dibebaskan dari maknanya, misalnya kata-kata yang dianggap jorok seperti ini. Nah, di baris yang ini, teman-teman, di sini ada kata ini dan ini. Namun apakah dia semata-mata mengenai ini? Tentu saja tidak. Kita bisa lihat dari judulnya. Judulnya sudah menggambarkan semuanya. Oke, coba kita baca ya. 1. Ku terjemahkan tubuhku ke dalam tubuhmu, ke dalam rambutmu ku terjemahkan rambutku. Jika tanganmu tak bisa bilang tanganku, ku terjemahkan tanganku ke dalam tanganmu. Jika lidahmu tak bisa mengucap lidahku, ku terjemahkan lidahku ke dalam lidahmu. Aku terjemahkan jemariku ke dalam jemarimu, jika jari jemarimu tak bisa memetikku. Ke dalam darahmu ku terjemahkan darahku, kalau darahmu tak bisa mengucap darahku. Jika ususmu belum bisa mencernakan ususku, ku terjemahkan ususku ke dalam ususmu. Kalau kelaminmu belum bilang kelaminku, aku terjemahkan kelaminku ke dalam kelaminmu. Daging kita satu, arwah kita satu, walau masing jauh, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Di sini kita bisa melihat ada kata masing. Biasanya kita bilangnya kan masing-masing ya, dia menggunakannya masing begitu saja.
itu tadi ya, kata-kata harus terbebas dari maknanya supaya bisa segar gitu maknanya ya. Bisa pada saat orang mengucapkan kata ini, dia memiliki pemikiran yang sama tapi tetap baru ya, ada sesuatu yang beda sehingga baru di pikiran kita. Nah, di sini bagus banget. Sekarang sebelum saya akhiri sesi untuk cikal baca-baca kali ini, sekarang kita coba melihat ya, apakah puisi ini yang ditulis tahun 79 ya, kira-kira 40 tahun lebih dari sekarang, ini masih ada relevansinya di saat ini, yaitu di Indonesia ya. Judulnya kita bisa lihat satu, dan kita melihat di sini ada upaya untuk saling memahami seperti di puisi sebelumnya, sebagai wujud dari hubungan seseorang dalam puisi kepada orang yang diajak berbicara, yaitu the listener atau the speaker of the poem into the listener. Nah, tema seperti ini apakah masih ada relevansinya di kehidupan kita sekarang di Indonesia yang begitu pluralnya, begitu berbedanya satu sama lain, dari pulau ke pulau, berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, kebiasaan, berbeda omongan, berbeda budaya, cara berbicara dan bersikap, nada berbicara bisa berbeda. Apakah masih relevan? Dan kedua, jangan lupa kita adalah warga dunia. Jadi apakah ini masih bisa relevan? Kalau bisa, puisi ini layak diterjemahkan, dibacakan dari untuk sekian puluh tahun ke depan, teman-teman. Itu ya, karena bacaan harus punya relevansi, teman-teman. Jadi kita harus tahu bahwa ini bagus tidaknya juga bisa dilihat dari relevansinya atau ketepatan maknanya di dunia yang kita hidupi sekarang ini. Oke, itu saja untuk kali ini ya, puisi sesi cikal baca-baca bersama saya Om Jo di That Librarian Joe. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Cikal Baca-Baca. Terima kasih. Bye.